Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman semuanya. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi, yaitu membuat sistem login. Jadi kita buat yang pertama, kita buat register dulu. Tentu kalau sudah berhubungan dengan input data, berarti kita akan membuat database juga ya. Jadi database nanti itu perlu kita gunakan untuk menampung data yang akan mau diinput atau data yang mau ditampilkan. Oke, kita buat database dulu. Jadi sebelum ke database, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel ini. Jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya jika teman-teman sudah subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi setiap kami update video terbaru selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang ingin donasi, bisa donasi di sini untuk mendukung channel ini. Nah, donasinya bisa dengan cara klik traktir. Kemudian ada ini jumlah porsi sate padang yang ingin teman-teman traktir, dan pembayarannya itu bisa melalui OVO, Dana, link aja, dan transfer bank. Oke, kita langsung aja. Nah, jadi kita buat dulu database ya teman-teman. Sini localhost kemudian php admin. Oke, nah sini buat database baru dengan nama, saya buat sistem login aja, sistem strip login ya, login. Oke, nah kemudian ini nama database-nya sistem login. Kemudian kita buat satu buah tabel aja, tbl user ya. Nah, tabel user mungkin 5 atau 6, kita buat dulu 4 ya, nanti kalau ada kurang kita tambahkan. Nah, ini ID user, kemudian nama user, kemudian nama user, kemudian email user ya. Nah, kemudian nomor telepon, nomor HP, saya buat aja nomor HP. Nah, ini kok kurang ya, saya tambah satu lagi, nomor HP, kemudian password. Nah, kemudian ada lagi itu level ya, ini level aksesnya. Jadi nanti levelnya kita buat, kita contohkan di kasus ini itu 3 aja ya, 3 level nanti. Oke, nah untuk ID user integer ini kita buat 11 aja. Kemudian ini varchar, emailnya juga varchar, kemudian nomor HP varchar, password juga varchar, labelnya integer, ini 11, ini 1 aja karena berupa angka aja ya. Nah, kemudian ID user itu tak ternilai, nah boleh kosong ya, checklist. Nah, kemudian indeksnya itu primary key ya untuk ID user. Kemudian auto increment-nya itu di checklist, dah itu aja. Nah, jadi kita buat satu tabel. Oh ya, satu lagi itu foto ya, kita perlu foto nanti untuk menampilkan profilnya. Foto ya, foto user. Nah, ini teks aja. Oke, ini boleh kosong, simpan. Oh ya, panjang. Oh ya, panjang varcharnya perlu panjang ya. Ini 25 aja saya buat. Ini 25, nomor HP 25, password 25 aja. Oke, nah simpan. Oke, nah ini datanya sudah ada ya. Oke, nah ini ID user. Oke, kemudian oke, jadi tabelnya udah jadi ya. Sekarang kita buat koneksi ke database. Jadi untuk koneksi teman-teman cukup gini aja, di bagian config, kemudian database. Nah, di sini teman-teman isi username-nya biasanya root ya.
kemudian passwordnya, nah karena saya pakai password ya, saya menggunakan ARM, jadi kalau ARM itu wajib diisi passwordnya itu MySQL nama passwordnya. Kemudian bagi teman-teman yang pakai SAM itu passwordnya biasanya kosong ya. Kemudian nama database itu teman-teman isi dengan sistem login, sistem loginnya. Nah oke. Kalau udah kita buat sebuah controller baru untuk register ya. Nah jadi controller, nah kita buat dengan nama out ya, out titik php. Nah di sini kopas aja ini formatnya. Kemudian ini kelas out ya, out autentifikasi. Kemudian kita buat construct. Oke. Nah construct ini hapus aja. Nah di sini ada public function register. Oke. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah di sini kita perlu array. Oke, data, kemudian title, register. Ini kita anggap aja namanya register aja ya, register aja. Kemudian nah di sini isi enggak, kita register aja dulu. Kalau udah di sini teman-teman buat return nih, return view ya, return view ini v register. Oke. Jadi v register, kemudian udah ya. Nah jadi kita buat satu buah file di sini, register, klik kanan, new file, v register titik php. Nah untuk desain register kita ambil aja dari sampel ini register ya. Nah ini halaman register. Nah halaman register, klik kanan, view back source. Nah ini Ctrl A aja semua, kopas. Nah kemudian teman-teman paste di sini ya untuk registernya. Kemudian ini kita perbaiki. Nah ini semua alokasi CSS-nya kita perbaiki, base URL, kemudian slash template ya, template. Oke, biasanya seperti itu. Nah kemudian ini kopas, ini juga untuk JavaScript-nya saya ulangi lagi karena nggak sengaja ketik Ctrl C. Nah ini Ctrl C. Nah ini paste di sini ya. Oke. Kalau udah kita coba cek di bagian register ya. Ini public, ini out ya, out. Kemudian register. Nah ini dia register kita. Jadi untuk register nanti itu untuk agar pelanggan ya, atau pengunjung atau user itu bisa login ya. Nah ini kita perbaiki, ini kita hapus yang nggak perlu, ya seperti Facebook. Ini juga Facebook. Nah ini div ini hapus aja.
Nah, ini register ya. I agree ini kita hapus juga. Nah, ini hapus. Nah, ini hapus aja. Oke. Nah ini kita buat aja namanya kembali ke login ya. Login ya. Kembali ke login. Nah, oke. Di register ini itu kita buat seperti di tabel ini, yang perlu diisi nama user, email, nomor HP, password, level. Nah, fotonya kita kosongkan aja, nanti fotonya diganti di melalui profile. Oke, ini nah ini bagusnya login ya. Register CI4 lakong. Oh, bukan ini. Oke, register ya. Nah, ini kita ganti. Nah, ini kita buat ya PHP, kemudian echo form open. Nah, form opennya kita arahkan ke out, kemudian simpan save register ya, register. Oke. Nah, kemudian di bagian form close-nya kita tambahkan echo form close. Oke, seperti ini. Nah, kita refresh. Nah, maka akan ada error ya. Nah, form open ini kan belum belum terdefinisi ya. Jadi di bagian construct, di bagian out, di construct-nya teman-teman lihat itu helper ya, helper. Nah, di dalamnya itu form. Nah, itu. Nah, saat kita refresh, dia akan kembali seperti ini. Nah, jadi desainnya kita ganti, kita modif sedikit. Nah, ini input tipe teks nama user. Nah, ini name-nya kita buat sini. Tipenya kita hapus saja karena defaultnya sudah teks. Name itu nama user ya, nama user. Kemudian email. Nah, ini tipenya juga email. Oke, name itu email. Kemudian kita cek di bagian ini nomor HP, email. Kemudian ini kopas aja, isinya kopas. Ini hapus saja, tipenya teks juga. Name-nya nomor HP. Nah, ini nomor handphone. Oke. Kemudian kita refresh. Nah, email, nomor handphone, kemudian password. Nah, ini ulangi password ya. Password. Tipe password. Nah, ini name-nya password. Name-nya ganti dengan password. Nah, kemudian ini ulangi password, ini repassword. Ini repassword ya. Aja kita buat repassword. Nah, repassword. Oke. Nah, ini button submit. Oke, register. Nah, nanti saat di register itu dia akan diarahkan ke out save register. Nah, kalau udah, kita butuh sebuah validasi ya.
kita buat validasi dulu ya teman-teman. Jadi di validasi ini nanti itu nggak boleh ada yang kosong ya. Nah, nomor telepon, tipe oke. Nah, kemudian kita buat di bagian out. Nah, ini validasi saat kita save ya. Public function itu save register. Nah, save register tadi. Oke. Nah, ini saat register. Nah, ini ada save register ya, seperti ini. Save register. Di ini save registernya. Nah, di sini kita buat validasi ya, if. Nah, if jika kondisinya this validate ya. Ini teman-teman pakai aja ini. Sebenarnya apanya udah ada juga ya di manual booknya, enter. Nah, validate. Oke. Nah, di sini kita isi validasi. Yang pertama itu nama user ya. Nama user itu kita validasi dengan seperti ini. Nah, itu labelnya itu nama user ya, nama user, kemudian koma, enter lagi, rule-nya. Nah, ini rules. Oke, nah rules-nya itu required. Nah, untuk lebih lengkap teman-teman bisa cek di sini ya, di Codeigniter manual book-nya. Dilihat manual book. Jadi teman-teman di manual book ini, kalau teman-teman rajin baca itu lengkap semua ya. Lengkap semua. Ini form validation, ini if mana dia tadi. Nah, kita ambil, cari di bagian sini, itu lengkap. Nah, ini. Nah, ini ya, rule required, kemudian ada errors. Nah, errors ini kita untuk menampilkan pesannya ya. Nah, tabelnya ada banyak di sini. Aturannya ya. Nah, ini tabel aturannya semua. Oke. Nah, mana tadi? Nah, seperti ini ya. Nah, rule ini nah, kopas saja ini. Kemudian koma. Nah, error. Nah, required ini berarti kita buat nama field. Nah, ini field ya, field. Ini kita modif aja sedikit. Field berarti dia akan menampilkan nama ini. Berarti nama user wajib diisi dan tidak boleh kosong misalnya ya, pesannya seperti itu. Nah, kemudian ini kan untuk nama user. Nah, sekarang untuk kita lanjut ke inputan berikutnya. Nah, ini inputan berikutnya itu email ya, email. Nah, email itu kita buat lagi, ini kopas aja. Nah, koma, kalau ada lanjutannya paste. Ini email ya, email. Nah, ini juga email. Nah, required wajib isi dan tidak boleh kosong. Nah, itu juga ya. Kemudian untuk ini, untuk email udah, nomor HP ya, nomor handphone. Nah, untuk nomor handphone teman-teman kopas lagi ini koma. Oke. Nah, kemudian nomor HP, ini nomor handphone
Nah, itu wajib diisi dan tidak boleh kosong. Nah, oke, ini bisa kita uji dulu ya teman-teman, bisa kita uji. Nah, jadi cara ngujinya ini jika valid ya. Ini jika valid. Nah, ini jika tidak valid, else. Jika tidak valid, jika tidak valid. Nah, jadi teman-teman tambahkan di sini session, kemudian set flash data. Nah, ini kita munculkan sukses ya. Pesan aja, pesan namanya. Kemudian berarti tidak valid, kita buat aja error ya, error. Nah, errors, koma. Nah, ini slash config services, ada nggak ya? Nah, ini config services titik 2, kemudian validation, kemudian kita ambil get error ya, get errors, oke, titik koma. Nah, berarti jika tidak valid, maka kita buat pesan errornya, kemudian kita return redirect ya, redirect ke nah, redirect kemana? Kita redirect ke sini, base URL. Nah, berarti kita redirect lagi ke sini, out, kemudian register, out, register ya, register. Nah, oke. Nah, kemudian pesan errornya itu nanti ini kan saat kita klik ini ya, register. Nah, dia balik lagi ke sini tapi nggak muncul pesan errornya. Nah, untuk pesan errornya teman-teman bisa cek juga di sini. Sini ada banyak sih pesan errornya, yaitu dengan cara nih, ini bisa juga sepertinya di sini. Nah, ini for each. Nah, ini alert danger, rule alert. Oke, ini kita ambil ini pesan errornya ya teman-teman, itu untuk pesan error. Nah, jadi kopas yang ini pesan error ini, creating the view ya, berarti kita kopas di view, jadi kita di register, kita paste di sini aja ya, di nah, ini register berarti di bawahnya, atau ini hapus saja ya, kita nggak perlu pakai ini. Nah, ini oke, berarti kita paste di sini pesan errornya. Oke. Nah, error for each error. Oh iya, for each error. Nah, jadi kita perlu mengambil ini ya, session get plus error. Nah, jadi variabel error di sini di bagian ini. Nah, di sini kita tampilkan errornya. Nah, ini tadi ini dia. Nah, kita buat sebuah variabel. Saya buat dulu variabel php. Nah, kemudian $, error sama dengan, kemudian session get. Nah, tadi set ya, kini sekarang kita buat get ya, get flash data, kita tangkap variabel error tadi, error. Nah, titik koma. Nah, oke,
kita refresh. Nah, ini ada email wajib diisi dan tidak boleh kosong, nomor handphone wajib diisi tidak boleh kosong. Oke, nah ini dia. Nah, tapi saat kita tidak melakukan submit, dia invalid argument for each ya. Jadi kita buat kondisi di sini ya, kita kondisikan. Nah, ini saya nih di sini kita kondisikan aja. Kita buat dalam PHP. Oh ya, sini aja lah. Di sini, ini saya enter ke bawah. Saya enter. Nah, di sini kita buat if, kita kondisikan ya, dollar empty jika tidak kosong, jika tidak kosong, errornya tidak kosong, empty kurung terkurung. Nah, di sini ada variabel errors. Nah, maka ini tutup dengan tutup PHP, ini buka dengan membuka PHP. Nah, jika tidak kosong, kita masukkan ini ya, ini tadi pesan ini. Oke, nah itu aja. Refresh. Nah, oke, saat klik, nah dia ada muncul error ya. Jadi email wajib diisi dan tidak boleh kosong, nomor handphone wajib diisi dan tidak boleh kosong. Nah, itu untuk nomor handphone. Kemudian itu hanya nomor handphone ya. Kemudian lanjut ke berikutnya, itu password ya. Password, koma. Nah, ini ada password. Password. Ini password. Nah, itu tidak boleh kosong. Nah, kemudian password, repassword ya, repassword. Nah, ini masih sama. Kemudian ada repassword. Kita cek ini, bagian ini. Oke, bukan ini. Sampelnya itu match ya. Kalau nggak salah match namanya. Match. Nah, ini match. Nah, password, repassword ya. Ini match. Oke. Required dan match. Oke. Jadi ini password. Kemudian repasswordnya nah, ini kepas, koma, paste, ini repassword, kemudian repassword kosong ya, retype password masih kosong, tidak boleh kosong. Kemudian rule-nya kita tambahkan 1 buah. Nah, rule-nya ini. Kemudian pesannya kita sesuaikan. Nah, pesannya berarti match ya. Nah, ini ambil tidak sama, ini koma ya, koma. Password tidak sama. Tidak sama. Oke. Nah, coba kita cek. Ada register. RTP password wajib diisi tidak boleh kosong. Nah, misalnya ini saya isi 1 2 3 4 dan ini 1 2 2 2 2, maka nah, RTP password tidak sama. Nah, gitu. Jadi wajib disamakan ya, disamakan. Nah, kalau udah berarti kita jika valid ya, ini jika tidak valid. Nah, jika valid, nah apa yang dilakukannya? Maka kita buat sebuah modul ya untuk autentifikasi. Modul untuk autentifikasinya yaitu di sini. Modul di model, oh ya, modul model ya. Kita buat model, klik kanan, new file. Mungkin namanya model out ya. Model out.
php, model out titik php. Jadi untuk model out teman-teman kopas aja seperti ini, php. Nah kemudian namespace namespace app. Nah kemudian model app slash model koma. Nah kemudian use controller use control ini controller kode igniter, kemudian model ada nggak ya? Kode igniter harusnya ada ya, harusnya ada. Nggak ada kode igniter. Kemudian ini tulisannya harus sama ya teman-teman, C besar ini I besar. Kode igniter kemudian model nah ini model. Oke. Nah cuman itu. Nah di sini kelas itu hampir sama dengan kelas dari ini, kelas. Atau teman-teman bisa cek juga di bagian ini model ya, model function model ada di sini enggak ya? Oh enggak ada kode model. Nah ini kode, oh nih view model dan controller model. Ada contohnya. Kalau teman-teman bingung, buat cari aja di sini ya, create your model. Nah ini create model. Nah ini app model. Nah user model, extend model. Nah ini bisa teman-teman kopas aja ini ya, create your model, cara buat model. Nah boleh kopas aja ini. Nah paste. Nah jadi disesuaikan aja namanya, model out ya, model out underscores out. Nah model out kemudian ini model oke udah. Nah jadi di sini kita buat sebuah simpan data, public function save register. Nah ini $data. Oke. Nah kemudian di sini kita buat this db table, kemudian tabel. Nah kemudian nama tabel kita simpan kemana? Ke tbl user. Nah kemudian insert. Nah ke kurung ini $data. Oke itu aja function untuk save register. Nah jadi di bagian sini, di bagian itu namanya di bagian out. Nah sini kita perlu meload ya sebuah model. Nah sini modelnya kita load model di sini, use, kita gunakan use, kemudian apps slash model, ini model, kemudian slash, kemudian out underscores model ya, model. Nah seperti ini. Kok user sih use. Nah oke udah betul. Nah di sini teman-teman tambahkan this out underscore model. Nah sama dengan new out model ya, model. Nah sebenarnya nggak disarankan sih membuat underscore ya untuk memisah. Biasanya sebenarnya direkomendasikan pakai seperti ini, tapi kita coba dulu karena saya udah terbiasa pakai underscore. Nah jadi new out model.
out model. Nah, nggak bisa kan teman-teman, ada yang salah katanya. Ini out model, paste di sini. This out model. Ini sebenarnya seperti ini ya. Nah, kalau gini, nah kan nggak error ya. Definisi tipe model no fake intelligence. Nah, jadi nggak direkomendasikan untuk bikin seperti ini. Jadi sebaiknya saya rename lagi. Nah, jadi saya buat model out aja seperti ini ya, model outs. Nah, ini saya rename lagi di model outs. Nah, seperti itu. Nah, jadi outnya juga ini seperti ini, biar nggak error. Nah, kan nggak error ya. Nah, jadi nggak ada error. Jadi tidak direkomendasikan pakai underscore ya teman-teman. Nah, masih ada lagi error. Ini apalagi ya? Errornya new, kan udah new. This outs models app models use app model. Oh, atau karena pengaruh intelligence-nya ya. Jadi kita pakai ini aja dulu ya teman-teman. Moga-mogahan nggak ada error. Nah, kan ada error dia di sini. Nah, kalau error berarti kita perlu cek lagi ya teman-teman di bagian ini. Ini karena ini outs models app model. Nah, kemudian di bagian model, oh salah ya, model outs. Sementara saya buat ini. Oke, coba kita balikkan lagi karena saya udah biasa buat model out ya, model out. Oke, model out. Ya, ini cuy, salah. Nah, ini model out. Berarti di sini bukan out model tapi model. Bukan out model ya, tapi model out. Nah, seperti ini baru betul. Nah, ini juga. Nah, pasti. Nah, baru nggak ada masalah. Oke, nggak ada lagi yang error ya. Nah, ternyata masih bisa seperti ini. Nah, kemudian kalau udah, berarti ini kita ambil ya model out ini. Nah, jadi di sini di bagian simpan ya, jika valid datanya, maka kita buat sebuah array. Sini sebuah ada array. Nah, ini data. Oke. Nah, paste. Nah, di sini ini nama user. Kemudian teman-teman tambahkan this. Nah, ini request, kemudian get post. Kita pakai get post. Nah, nama user. Oke, koma. Nah, kemudian username, email. Kemudian email. Kemudian nomor HP. Kemudian nomor HP. Kemudian password ya, password. Kemudian password. Oke, kemudian level. Nah, untuk yang register itu levelnya kita buat aja levelnya 3 ya. Karena levelnya 3. Nah, jadi nanti kita buat, ini perlu jadi catatan teman-teman ya. Nah, jadi level akses. Nah, nanti kita buat untuk 1 itu admin, untuk 2 itu user ya, user. Nah, kemudian untuk 3 itu siapa? Misal ini pengunjung ya. Pengunjung. Nah, anggap aja pengunjung ya. Untuk 3. Jadi kita yang register berarti itu pengunjung. Nah, ini sebagai sampel aja ya, teman-teman. Nah, kemudian kalau sudah, teman-teman bisa tambahkan di sini data ini kita ambil nanti this
Kemudian model out ya, model out this mana tadi, model out nih, model out. Nah, this model out, kemudian save register untuk kurung dolar data. Nah, kalau udah kita buat sebuah flash data session. Nah, kemudian set flash data. Nah, kemudian pesan. Nah, pesannya apa? Register berhasil. Oke, kemudian kita redirect halamannya ke halaman register lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi untuk yang berhasil register itu kita buat sebuah pesan ya. Nah, di sini if model mana tadi, register. Nah, ini kita buat ini validasi ya, pesan validasi error. Nah, kemudian kita buat di sini. Oke. Di sini ini pesan validasi error, berarti di sini kita buat sebuah pesan PHP. Nah, if session kemudian tadi set, kemudian get ya, get flash data. Nah, sama dengan pesan, get flash data pesan. Maka nah, kita munculkan di sini ada echo titik koma, kemudian juga echo pesannya apa. Nah, echo. Nah, kemudian echo lagi, echo titik koma, kemudian nah ini kita ambil aja ini, aku paste di sini. Nah, tapi ini alertnya alert sukses ya, sukses. Nah, ini penutup div, ambil aja ini. Oke, udah. Nah, kita uji ya. Nah, ini kan kita belum ada punya data sama sekali, sini masih kosong. Nah, kemudian namanya misalnya Padang Tekno, emailnya Padang Tekno, kemudian nomor teleponnya kita anggap aja ini dulu, kemudian passwordnya 1234, register. Nah, register berhasil ya. Nah, kalau berhasil otomatis datanya akan masuk ke sini. Kita refresh. Nah, ini datanya masuk ya, Padang Tekno, email, nomor HP, password, levelnya 3 ya. Nah, ini untuk foto user. Kalau teman bingung, ini membingungkan ya temanya, saya ganti aja dulu original. Oh enggak, ini aja temanya. Oke. Nah, tadi oke, ini datanya ya, Padang Tekno, password, level. Nah, oke, udah. Oke, kita coba register satu buah lagi. Register bukan di sini ya. Nah, register berhasil. Budi misalnya, Budi, emailnya Budi. Nah, nomor HP ini 1234 register. Nah, register berhasil. Nah, kalau register berhasil, otomatis datanya masuk ke sini ya. Mana dia tadi? Ini dia. Kita refresh. Nah, datanya masuk ya. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, refresh lagi. Nah, udah hilang.
Nah, agar pesan tadi hilang otomatis ya teman-teman, kita tambahkan beberapa JavaScript. Kita tambahkan sedikit script ya, agar pesan ini, nah ini kan nggak hilang dia otomatis. Nah, dalam waktu tertentu nanti kita buat dia menghilang. Jadi teman-teman tambahkan ini di pesan register, nah di bagian bawah ini. Nah, di sini script ya, script. Tambahkan aja Windows, kemudian set timeout ya. Nah, set timeout, kemudian ada function di sini, function buka kurung, tutup kurung, ini titik koma, script same timeout function. Ini ada yang salah. Oke, nah ini enter. Nah, kemudian $, berarti kelas alert ya, kita samakan aja kelasnya yang ini, kan itu ada alert ya, alert ini. Jadi kelas alert, untuk alert itu kita hilangkan ya, fed2, ini fed2, ini waktunya 500,0 titik slide down, slide up ya, nih pakai slide up tuh 500, function lagi, ke kurung, tutup kurung, kerawal, tutup kurung kerawal, kemudian enter lagi. Nah, kita remove. Nah, $, buka kurung, kemudian this. Nah, kita remove ya, remove. Ini tujuannya untuk nge-remove pesan tadi ya teman-teman, nge-remove pesan tadi. Nah ini koma ya, kasih koma 3000. Oke, itu aja. Coba kita refresh, kita register. Nah, kita tunggu beberapa saat apakah dia hilang secara otomatis atau tidak. Oh, nggak hilang. Oh iya, ini titik ya, titik alert. Oke, kita ulangi lagi, register. Nah, kita tunggu beberapa saat apakah akan hilang atau tidak. Nah, hilang ya teman-teman. Nah, jadi gitu ya caranya. Nah, jadi teman-teman tambahkan aja script ini dikit ya. Nah, itu. Oke, sekarang untuk register kita sudah selesai ya. Nah, tapi sekarang kita nanti kita buat untuk login dan proteksi halaman ya. Untuk video berikutnya, login dan proteksi halaman. Oke, nah ini kita belum proteksi ya halamannya karena kita masih bisa mengakses home. Nah, seperti ini, kita masih bisa mengakses home. Nah, oke. Mungkin sampai sini dulu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman bisa mengikutinya sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.